kabarnya? Tetap sehat ya? Tetap belajar dari rumah. Oke, kita kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia sama Ibu Novik. Yes, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Salam literasi. Materi kita tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kepada materi, Ibu akan membacakan tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan informasi teks eksposisi. Yang kedua, mengidentifikasi pola pengembangan teks eksposisi. Yang ketiga, memahami ciri-ciri teks eksposisi. Dan yang terakhir, menyimpulkan teks eksposisi. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Simak ya. Yuk, kita mulai saja anak-anak. Teks eksposisi dalam media massa. Kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi, pernyataan-pernyataan yang berisi pendapatlah yang sering kamu lontarkan. Nah, sekarang kamu tidak lagi asing dengan teks tersebut, bukan? Teks eksposisi mengemukakan sejumlah pendapat atau gagasan yang disertai fakta. Teks eksposisi juga memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Nah, bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, itu dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun berupa tanggapan kritis. Kamu tentu masih ingat bahwa teks eksposisi bertujuan menyampaikan gagasan yang berupa fakta atau hasil-hasil pemikiran dengan maksud untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu seperti masalah, manfaat, jenis, proses, atau rencana. Penggunaan bahasa dalam teks eksposisi tidak dipengaruhi oleh unsur subjektivitas dan emosional. Jadi, dalam teks eksposisi itu menjelaskan apa adanya dan tidak dibumbui dengan kata-kata yang menarik minat dan emosi pembaca. Jadi, penggunaan kosakatanya cenderung bermakna denotatif. Di sana ada contoh teks eksposisi yang berjudul "Pentingnya Mewujudkan Sekolah Aman dari Bencana". Teks tersebut memiliki struktur, di antaranya tesis itu bagian pembuka atau pendahuluan. Yang kedua, ada argumen yang berisi pendapat ataupun komentar-komentar atau bisa jadi ide maupun gagasan. Dan yang terakhir, ada struktur penegasan ulang. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Apa itu gagasan? Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin bisa berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, ini contoh yang terdapat dalam teks. 1. Dengan mengikuti pedoman sekolah aman bencana, seharusnya sekolah melakukan simulasi mitigasi bencana secara rutin.
Yang kedua, faktor standar bangunan sekolah pun menjadi tolak ukur aman bencana. B. Fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, tercatat sebanyak 314 unit sekolah rusak, di mana 171 rusak berat, 136 rusak sedang, dan 7 rusak ringan. Nah, sekarang kamu baca teksnya sekali lagi dengan lebih cermat. Gimana? Sudah dibaca lagi teksnya? Sekarang kalian akan menentukan pola-pola pengembangan pada teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki beberapa pola dalam penulisannya. Pola-pola berikut ini menjadikan teks eksposisi menjadi lebih variatif. Pola yang pertama yaitu pola umum khusus. Teks yang menggunakan pola ini menempatkan ide pokok paragraf pada awal paragraf yang berupa ide umum. Kemudian ide-ide penjelas atau khusus diletakkan setelahnya. Pada pola ini disebut juga dengan paragraf deduktif. B. Pola khusus umum, yaitu kebalikannya, yaitu pola yang sebelumnya memunculkan ide-ide khusus terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ide umum. Pada bagian akhir teks berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari gagasan sebelumnya. Teks pola umum khusus umum ini disebut dengan paragraf induktif. C. Pola ilustrasi. Pola ini bercirikan penggunaan ilustrasi di dalam penyajian teks eksposisi. Penggunaan ilustrasi yang konkret akan mendukung sebuah pendapat sebagai suatu bukti. Yang terakhir, pola perbandingan. Pembaca perlu diyakinkan mengenai suatu pendapat. Oleh karenanya, perbandingan dihadirkan untuk memberikan kesan kebenaran terhadap suatu pendapat. Jadi, pembaca dapat secara yakin menerima pendapat kita yang dituangkan dalam gagasan umum dan diperjelas dengan gagasan penjelas. Oke, jadi pola teks eksposisi ada 4, yaitu deduktif, induktif, ilustrasi, dan perbandingan. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk menambah wawasan dan memperkuat ingatan kalian, nanti ada tugas dari ibu. Tinggal ditungguin aja ya tugasnya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.